Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal maparin penjelasan materi bab 6 tentang konsep manajemen pendidikan tingkat tinggi. Namun sebelum itu, aku bakal kembali perkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama aku Betaria Haryanja, NPM A1G022114 dari Prodi PGSD, dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah teman-teman, di sini yang akan pertama kita bahas adalah tentang konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan tinggi? Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, menurut penulis, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Nah, menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi ada dua, yaitu yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Dan yang kedua yaitu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Selanjutnya yaitu konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Masing-masing satuan pendidikan tersebut mempunyai pengertian dari yang sebagai berikut. Yang pertama, akademi, yaitu menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Kedua, politeknik yang menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus, atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi ketiga, sekolah tinggi, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Selanjutnya, institut, yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Dan yang terakhir yaitu universitas, yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Selanjutnya, penjelasan yang kedua tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu 1. Yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Permendikti, dan yang kedua, teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Jadi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara atau yang disingkat BHNN, yang bersifat nirlaba atau non-profit, sejajar dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Baiklah, kita lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu manajemen perguruan tinggi. Menurut Djoko Pranoto, ada 4 aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau executing, dan pengawasan. Nah, ini sudah kita bahas ya teman-teman, yaitu pada bab 3 tentang fungsi-fungsi manajemen. Jadi kita langsung lanjut penjelasan yang keempat tentang dimensi makna perguruan tinggi, yang terdiri atas 5, yaitu dimensi etis, dimensi keilmuan, dimensi pendidikan, dimensi sosial, dan dimensi korporasi. Baiklah teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dimensi etis. Peran universitas pada perlindungan materi martabat manusia, serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua, dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Nah, tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lanjut yang ketiga, dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal, namun sebaliknya, pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan, kurikulum, dan tidak ada struktur atau sistem. Keempat, dimensi sosial. Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ditingkatkan dan martabat manusia lebih dihargai. Dan yang kelima yaitu dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan, dan metode. Perguruan tinggi perlu memperkenalkan produknya pada masyarakat agar dikenal dan dibeli. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu tentang perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Menurut Atkinson, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dengan demikian, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu
tantangan pada pengelolaan, tantangan pada proses belajar mengajar, dan tantangan pada pendidikan nilai. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi sekian penjelasan dari aku pada bab ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di bab pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.